Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Enci Dr. Jenny Imbang selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya buat. Dan saat ini materi yang akan saya bahas adalah bahasa dan jenis surat dinas. Bahasa dan jenis surat dinas. Surat menyurat merupakan jenis komunikasi tulisan. Dalam hal pemenuhan bahasa surat dinas yang baku, ada sumber-sumber aturan yang dipakai sebagai acuan. Pertama, yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kedua, Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Ketiga, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Keempat, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Praktik berbahasa surat dinas menjadi hal yang paling penting, sehingga dalam perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat mengkritisi contoh-contoh surat dinas yang ditemukan mereka di lapangan. Bahasa surat. Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Pada umumnya, surat terdiri atas kepala atau kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, sifat surat, salam pembuka, alinea pembuka, alinea inti, alinea penutup, salam penutup, nama penanda tanda tangan, inisial, logo atau lambang, dan NIP atau NIK. 1. Kalimat pembuka surat. Salah satu hal penting di dalam surat yaitu kalimat pembuka surat. Kalimat pembuka surat berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Kalimat pembuka surat yang sering ditemukan dari berbagai instansi antara lain sebagai berikut. Sehubungan dengan surat saudara tanggal 22 Juli 2003 nomor 225-U.4-2003 tentang permintaan tenaga pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Kami ingin menanggapi sebagai berikut. Kalimat di atas tidak benar karena unsur yang ada hanya berupa keterangan yang ditandai oleh kelompok kata sehubungan dengan dan diakhiri tanda titik sebelum kalimat itu selesai. Kalimat di atas dapat diperbaiki sebagai berikut. Sehubungan dengan surat saudara tanggal 22 Juli 2003 nomor 225-U.4-2003 tentang permintaan tenaga pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing, kami ingin menanggapi beberapa hal sebagai berikut. Berikut ini contoh kalimat pembuka surat. Kalimat pembuka surat yang berisi pemberitahuan. Kami mengundang saudara untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2003. Kalimat pembuka surat untuk surat balasan. Surat Anda tanggal 25 Januari 2003 nomor 453-L-2-2003 sudah kami terima. Sehubungan dengan itu, berikut kami sampaikan jawaban kami atas pertanyaan Anda. Kalimat penutup surat. Surat merupakan sarana komunikasi tulis. Oleh karena itu, bagian isi surat selalu terdiri atas bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Contoh kalimat penutup. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pada kalimat di atas, penggunaan kata gantinya pada atas perhatiannya diucapkan terima kasih tidak jelas mengacu kepada siapa. Bentuknya itu lebih tepat jika dengan kata sapaan untuk orang kedua seperti saudara, bapak, atau Anda. Karena komunikasi yang terjadi dalam surat ialah komunikasi antara pihak pertama dan kedua.
Selain itu, penggunaan imbuhan di pada kata diucapkan terasa tidak masuk akal, karena secara logika akan timbul pertanyaan, siapakah yang mengucapkan terima kasih itu? Ucapan terima kasih itu disampaikan oleh penulis surat kepada penerima surat. Oleh karena itu, kalimat penutup surat yang dapat digunakan ialah, atas perhatian saudara, kami sampaikan ucapan terima kasih. Pemakaian singkatan AN, ANB, UB, AP, APB, PLH, WKS, dan UP. AN atau atas nama, penulisan A dan N dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat kepada pejabat setinggi di bawahnya. ANB atau atas nama beliau, penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik dipergunakan jika pejabat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya. UB atau untuk beliau, penulisan U dan B dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik dipergunakan jika pejabat yang diberi kuasa menandatangani surat memberikan kuasa lagi kepada setingkat di bawahnya. AP atau atas perintah, penulisan A dan P dengan huruf kecil dan diakhiri titik dipergunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani surat memberikan kuasa kepada bawahannya. APB atau atas perintah beliau, penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik dipergunakan jika pejabat menguasakan penandatanganan surat kepada bawahannya. PLH atau pelaksanaan harian, dipergunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani surat berhalangan untuk waktu tertentu karena tugas dinas menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya. WKS, dipergunakan jika pejabat yang belum ditunjuk penggantiannya atau berhalangan karena tugas untuk sementara penandatanganan surat dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan eselonnya. UP, dipergunakan untuk ditujukan kepada seseorang atau pejabat teknis yang menangani suatu kegiatan atau suatu pekerjaan tanpa memerlukan kebijakan langsung dari pimpinan pejabat yang bersangkutan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai pemakaian singkatan AN, ANB, UB, AP, APB, PLH, WKS, dan UP, inilah yang menjadi contoh-contohnya. Dan ini adalah contoh pemakaian singkatan dari PLH, WKS, dan UP. Jenis surat. Berikut adalah beberapa jenis surat. Yang pertama, nota dinas. Nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan langsung atau yang setingkat berisikan catatan atau pesan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Yang kedua, memo. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang ketiga, surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berfungsi untuk mengantar surat, dokumen, barang, dan atau bahan lain yang dikirim. Surat pengantar dapat berbentuk surat dinas biasa atau surat berbentuk kolom. Yang keempat, surat edaran. Surat edaran merupakan surat yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan, perundang-undangan, dan atau perintah. Yang kelima, surat undangan. Surat undangan merupakan surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Surat undangan dapat berbentuk lembaran surat atau kartu. Yang keenam, surat tugas. Surat tugas adalah surat yang berisikan penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Surat tugas dapat berbentuk lembaran surat dan berbentuk kolom. Surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan atas nama pemberi kuasa.
Berikut surat pengumuman. Surat pengumuman merupakan surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan kepada para pegawai atau masyarakat umum. Surat pernyataan. Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. Yang berikut surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang berisikan keterangan mengenai suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Dan yang terakhir, berita acara. Berita acara adalah surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu kejadian, tempat kejadian, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Sekian, itulah yang menjadi hasil presentasi tugas saya. Jika ada yang kurang baik, mohon maaf dan semoga dapat dimaklumi. Saya Noyalika Ampigang, NIM 210611020495 dari kelas 1 B8 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Terima kasih.